Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah majelis Ta'lim At-Tahiriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah, seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita semua tergolong pengikut baginda yang insyaallah mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa masih dalam kajian kita seputar Al-Quran dan kehidupan. Di bulan lalu saya berhalangan untuk berhadir, maka materi yang terakhir kita sampaikan itu mengenai mengimani Al-Quran sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, hari ini kita akan masuk kepada tahapan kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Setelah kita imani Al-Quran itu, maka perlulah untuk kita cintai. Cinta ini kan masuk dalam kategori amalan hati ini. Kalau cerita tentang amalan hati, maka amalan hati itu kan sifatnya abstrak, tidak nampak dia. Tapi kita mampu menilai seorang itu mencintai atau tidak mencintai, membenci atau tak membenci, itu bisa dilihat dari indikatornya. Jadi walaupun letaknya cinta itu dalam hati, tapi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang bisa menampakkan pada kita isi hati seseorang itu dari indikator-indikator yang terlihat. Makanya kalau kita melihat dari sisi ini, ada beberapa indikator dan tanda bagaimana seorang itu sedang mencintai. Pertama, ada yang mengatakan ini, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu itu terlihat jelas dalam ucapannya, dalam perilakunya, pasti banyak sekali mengingat-ingat yang dicintainya. Jadi ibarat orang sedang kasmaran, itu kadang-kadang walaupun dia tidak meniatkan, terucap juga nama itu. Ya, nampak juga sikap yang mengekspresikan kerinduannya. Nah, di sisi Allah tentunya perumpamaannya lebih tinggi. Apa makna mencintai Quran? Mencintai Quran tentunya yang paling dasar adalah bagaimana kita memiliki rasa senang untuk dekat dengan Quran, membacanya, menyebut-nyebutnya. Ya, ini kan indikator yang tentunya pasti akan terlihat sebagai tanda awal seorang mencintai Al-Quran. Ada satu ungkapan menarik sekali. Pernah dikatakan sahabat Utsman bin Affan. Beliau katakan begini, "Lau taharat qulubuna
ma syabi'na minal Qur'an, katanya. Sekiranya hati kita ini bersih, kita gak akan pernah kenyang dari Quran. Jadi semua bentuk interaksi, mengingatnya, menyebutnya, membacanya, nah ini hal yang paling dasar. Makanya kalau kita melihat dari perilaku dan karakter generasi terbaik Islam, itulah generasi para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Ini mereka bisa dikatakan betul-betul hidupnya itu, walaupun Quran belum dicetak macam kita, tapi lembaran Quran, hafalan Quran, tulisan Quran, betul-betul tercermin bagaimana rasa cinta mereka terhadap itu semua. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita aja kalau misalnya nulis utang, kadang-kadang di selembar kertas, nggak penuh lagi kertas itu. Kalau kita anggap penting, walaupun tulisan itu mungkin kita selip kemana-mana, tapi karena namanya sedang utang, ingat kita, oh di mana aku simpan. Nah yang paling luar biasanya apa? Saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ingin membukukan Al-Quran pertama kali, dari sarana-sarana tempat Quran ditulis itu masih tersebar. Mungkin sama sahabat ini ada beberapa kulit ditulisnya Quran, ada beberapa pelepah kurma tulisnya Quran. Ini membayangkannya aja terlihat jelas kerumitannya itu. Apalagi semua yang tertulis, semua yang dihafal itu nggak boleh langsung ditulis, harus dicocokkan minimal 2 bukti otentik pernah ditulis di zaman Nabi. Apa yang dihafal minimal dibuktikan kebenarannya dengan sarana yang tertulis ayat Al-Quran, minimal ada 2. Itulah yang kemudian berlaku untuk 6.236 ayat ini. Tapi sekali lagi proses ini betul-betul mencerminkan rasa cinta. Kenapa? Artinya selama mereka hidup memang belum tahulah Quran itu akan dibukukan, tapi dijaga betul tadi. Tulang tulisnya Quran, batu tulisnya Quran, bahkan nggak sembarangan ditaruh, kan begitu? Ya, kadang-kadang kita sekarang pun banyak, kadang-kadang di musola atau masjid lembaran Quran itu udah terkoyak pun, ya kadang-kadang tak kita tempatkan pada tempat yang benar. Silakan. Biar jelas sedikit mas saya. Iya. Istilahnya tadi itu apakah cocok dengan istilah sekarang kita second opinion begitu? Yang ketika menulis dicocokkan juga biar bukan second opinion. Kalau second opinion kan kita anggap pandangan kedua. iya. Tapi ini bagian dari pembuktian bahwasanya Quran itu bukan sekedar dihafal, tapi juga harus dipelihara lewat tulisan. Jadi kalau sekedar Quran itu ketika ingin dibukukan mengacu kepada hafalan orang, enak, semua dah hafal, hafalannya pun tak berselisih. Tetapi yang kita terima dari Al-Quran ini secara talaqi bukan hanya bacaannya, tapi juga tulisannya. Tulisannya itu pun kita terima secara talaqi. Makanya banyak rasam Utsmani, kaedah penulisan Al-Quran yang diterapkan dalam Mushaf Utsmani itu agak berbeda dengan kaedah tulisan bahasa Arab. Tapi tetap dipertahankan itu. Kenapa? Begitulah Nabi mengajarkan suruh tulis. Ya, selanjutnya kita pun mewarisi seperti itu. Tapi lewat proses tadi saya ingin gambarkan betapa cintanya para sahabat. Coba bayangkan kita yang dalam bentuk buku saja, ini kadang-kadang letak sembarangan. Ini masih bentuk batu, masih bentuk pelepah, berarti kan disimpan baik-baik. Kenapa? Sesuatu apapun bahannya, tatkala dituliskan di atasnya ayat-ayat Allah, berarti ini sudah menjadi sesuatu yang berbeda nilainya.
batu mungkin kita sepak-sepak, tapi begitu nampak di situ ada tulisan ayat Allah, mungkin kita sepak lagi. Ini kan potret gambaran betapa besar rasa cinta. Nah, bukan hanya itu, kita melihat bisa dikatakan di zaman materi untuk dibaca begitu sangat terbatas ketika itu, Quran inilah betul-betul ya diulang-ulang. Ibaratnya para sahabat kalau siang hari kerja, malam hari sebelum tidur apa yang dibaca? Ya Quran lah. Sampai ada dikatakan Quran itu apa? Khairu jalisin ma la yumallu minhu. Itu adalah sebaik-baiknya teman yang menemani kita tatkala kita duduk, yang kita takkan pernah bosan mengkajinya. Ini potret pertama. Bagaimana rasa cinta itu membuat kita selalu ingin menyebutnya, selalu ingin mengingatnya. Dan sebenarnya orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin hafal Quran, itu semua ekspresi dari cinta ini. Ekspresi dari rasa cinta. Dan kalau kita lihat bagaimana Quran itu, Nabi Muhammad bahkan untuk menambah rasa cinta tadi, Nabi berkata, perindah suara kalian dengan Quran. Perindah bacaan Quran dengan suara kalian. Artinya apa? Disuruh kita membacanya dengan mujawwad. Bukan sekedar membaca secara tartil. Digunakan di situ bagaimana kemampuan orang, suaranya yang indah, untuk semakin menambah rasa cinta. Kenapa? Fitrah manusia tentunya senang dengan suara yang indah. Tapi suara yang indah ketika dibarengi pula apa yang dilantunkan itu adalah kata-kata yang indah, kalam ilahi, ini juga menambah nilai dari sebuah perkataan. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat ada beberapa sahabat Nabi disebutkan itu sampai pada tahap kalau ada seorang sahabat seminggu tak jumpa Nabi dan tak mendengar Nabi baca Quran, ini potretnya seperti orang yang kurang darah. Sampai begitu tingkat kecintaan mereka. Mukanya pucat. Kenapa? Rindu kali aku sama Rasulullah. Rindu kali aku mendengar Rasulullah membaca. Jadi ini yang pertama, termasuklah aktsara min zikrihi, banyak membaca, dan bisa kita artikan suka menghadiri tempat-tempat yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran. Makanya lahir dulu kenapa ada musabaqah tilawatil Quran. Ini kalau ditengok latar belakangnya kan sebenarnya upaya untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran, kepada masyarakat awam. Gimana Quran yang dibacakan dengan suara yang indah-indah diperlombakan, dikompetisikan, orang mendengar, ramai orang di situ. Nah, walaupun kemudian bergeser tujuannya kan begitu kan. Oh, sekarang yang penting pialanya atau hadiahnya. Udah berbeda. Tapi inilah gambaran. Sebenarnya itu bagian dari upaya kita untuk menumbuhkan rasa cinta. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah riwayat disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Quran, kita ini setelah baca, tentunya orang yang betul-betul cinta, penasaran dengan apa yang dibaca, penasaran untuk paham maknanya, penasaran juga untuk dapat mengimplementasikannya. Coba bayangkan orang baca, kalau kita tiba-tiba dapat WA pakai bahasa Jerman, tak ngerti kita bahasa Jerman. Tapi kita tengok nih kayaknya penting kali lah ini WA ini. Pasti kita akan berusaha. Entah kita cari artinya di internet atau kita tanya sama orang yang ngerti bahasa Jerman, ini apa kira-kira isinya ini?
Maka sebenarnya rasa cinta tadi melahirkan rasa penasaran, rasa ingin tahu. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Muhammad SAW ketika mengajarkan Quran kepada kami, Quran diajarkan 10 ayat, dan Nabi tidak menambahkan ayat baru kepada kami sampai kami mengamalkannya yang lama dulu. Jadi 10 ayat disampaikan. Bukan besok tambah lagi 10 ayat, tidak. Udah diamalkan enggak? Jadi sampai digambarkan sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menghatamkan hafalan surah Al-Baqarah membutuhkan 10 tahun. Karena memang surah Al-Baqarah pun turunnya kurang lebih 10 tahun. Ya, kalau anak-anak tahfiz sekarang sebulan siap ya Al-Baqarah itu. Ya, tapi tidak seperti itu. Kenapa? Ini bagian dari makna mencintai Quran, bukan hanya mencintai bacanya, tapi juga bagaimana kita bisa lebih mengetahui isi dari Al-Quran itu. Penasaran apa pesan Allah yang Allah ingin sampaikan kepada kita di balik ayat-ayatnya itu. Ini yang mendorong kita. Para hadirin rahimakumullah, bagian dari indikator cinta terhadap Quran, tentunya kita tidak senang ketika Quran yang kita cintai itu dilecehkan atau dipermainkan. Kita aja kalau ada orang yang kita sayangi, kita kagumi, diejek orang, marah kita. Bukan kita yang diejek, tapi orang yang kita segani, guru kita kah, orang tua kita kah, atau siapa orang yang kita betul kagumi, tiba-tiba ada orang ingin membunuh karakternya, dibilang yang macam-macam, kita spontan akan merasa marah. Nah, makna mencintai Al-Quran apa? Dikatakan dalam salah satu ayat Al-Quran, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Dulu dikisahkan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berangkat untuk ikut perang Tabuk. Perang Tabuk ini termasuk perang yang berat. Karena terjadi di musim panas, dan orang Arab bukan hanya perkara masalah panasnya aja, tapi kalau musim panas itu pula musim panen kurma. Jadi orang itu kadang-kadang mempertimbangkan kalau nggak dipanen nanti macam mana. Jadi kalau disuruh perang di musim panas, pertama perjalanan itu berat, yang kedua ya gimana mengurusi kebun-kebun yang mereka punya. Kurma itu perlu dipanen. Nah, di momen itu tetaplah berangkat sebagian sahabat Rasulullah. Bersama dengan para sahabat Nabi, ada orang munafik yang pura-pura ikut. Di perjalanan, bercandalah orang-orang munafik. Mereka bilang, tak ada yang kulihat lebih besar perut dibandingkan para pori. Disebutkan itu oleh orang munafik, sampai tertawa senda gurau, karena mereka itu dikatakan membaca untuk dibayar. Namun tujuan mereka bukan sekedar menghina qari'nya, tapi tujuan akhirnya menghina Qur'annya. Maka di momen itu sebagian sahabat tidak menganggap itu sebagai senda gurau, tapi justru menyikapinya dengan tegas. Jangan kau katakan begitu. Turunlah kemudian firman Allah yang tadi saya bacakan di surah At-Taubah. Kalau kau melihat orang-orang yang duduk memperolok ayat Quran atau memperolok orang yang baca Quran, maka berpalinglah engkau dari mereka sampai mereka ganti topik pembicaraan. Ini kan ayat yang kalau kita renungkan maknanya cukup tegas.
Orang kumpul bersama, tiba-tiba seperti tidak ada topik pembahasan untuk dipersendahguraukan kecuali Al-Quran, atau mengikuti orang-orang yang masuk kategori ahlul Quran. Lantas kemudian kalau kita diam di situ, duduk di situ, menikmati ya pelecehan itu, atau menikmati ya olok-olokan itu, atau bahkan ikut tertawa di sana tanpa angkat kaki dari tempat yang demikian, tentunya ini dianggap seorang tidak mencerminkan sikap yang mencintai Al-Quran itu sendiri. Jadi tanda orang cinta apa? Tidak rela apa yang dicintainya itu dilecehkan. Tidak rela ketika ayat-ayat yang seharusnya itu diposisikan pada posisi yang bermartabat dan tinggi kemudian ditempatkan. Ya. Orang kalau kita adab terhadap Quran saja tak boleh ditimpa oleh sesuatu yang lain. Ketika nyusun di bopet, ditaruh pula Quran itu di bawah buku-buku yang itu nggak boleh. Itu dari sisi adab. Tanda kenapa kau jadikan Quran itu bukan sesuatu yang paling tinggi posisinya? Konon lagi ketika secara pembahasan, pembicaraan, ucapan, Quran malah dijadikan sasaran lelucon. Makanya jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan salah satu wujud kebencian orang-orang kafir Quraisy terhadap Quran itu apa? Ya itu dia. Asal kumpul mereka meledek ayat Quran. Dan itu juga boleh jadi salah satu di antara asbab tertutupnya pintu hati mereka dapat hidayah, gitu ya. Ya. Kita lihat bagaimana baik di Mekah dulu sosok macam Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Begitu juga di Madinah, bangsawan-bangsawan Yahudi yang mereka itu tahu membaca di Taurat, Quran ini adalah firman Allah. Ciri Nabi terakhir 100% cocok dengan ciri yang dimiliki Nabi Muhammad. Tapi di majelis-majelis mereka juga memperolok. Bahkan tak jarang cara mereka memperolok Quran itu apa? Disebutkanlah ketika di Mekah dulu orang-orang Arab mengatakan qalu asatirul awwalin iktatabah. Mereka anggap Quran itu macam dongeng dan legenda saja. Itu kan dongeng-dongeng diutus Muhammad itu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Nah, jadi ungkapan-ungkapan melecehkan Quran juga itu mencerminkan tidak adanya rasa cinta. Di tahun 70-an itu ada seseorang yang ketika ujian disertasi di Al-Azhar dibatalkan disertasinya, bahkan dia dipecat, diakui sebagai mahasiswa Azhar. Namanya Muhammad Ahmad Khalafullah. Dia menulis disertasi judulnya Al-Fannul Qasasi fil Quran. Seni berkisah dalam Quran. Zahirnya ya tidak ada yang problem di judul ataupun di abstrak dari disertasi. Tapi beliau menanamkan satu teori yang justru sangat berbahaya, dan itulah yang dipakai sekarang oleh para orientalis dan orang liberal menyerang Islam. Ketika beliau katakan dari semua kisah-kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, tidak mesti kisah itu adalah sebuah realitas. Tidak mesti kisah itu nyata. Mungkin aja itu ya sekedar ya imajinasi atau khayalan yang disampaikan, karena acuannya adalah pada pesan yang disampaikan, bukan pada
hakikat kejadian yang diabadikan. Itulah kata-kata yang disampaikan Muhammad Ahmad Khalafullah ini, yang kemudian ketika diruntut itu sebenarnya salah satu bentuk pelecehan terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi umat Islam sedunia, walaupun kadang-kadang kita lihat ya baca Quran pun jarang ya dia, ataupun paham maknanya pun tidaklah dia. Tapi masyarakat yang paling awam dan tidak dianggap dekat dengan agama sekalipun, itu tidak akan pernah mau menerima segala bentuk pelecehan dan ya penghinaan terhadap Quran. Kayak mana dulu respon umat muslim sedunia ketika lahir ya buku ayat-ayat setan, Salman Rushdie. Kemudian lahir lagi di masa-masa teroris, begitu banyak dulu dibuatlah ayat-ayat fitnah oleh seorang sutradara Belanda itu. Dibuat film pendek ayat-ayat fitnah. Ini semua tentunya potret bahwasanya kecintaan umat Islam terhadap Quran itu secara umum terpelihara, minimal apa? Dari sisi indikator kita tidak merelakan sedikit pun ada orang yang ya kita terima untuk mengolok, menghina, melecehkan atau mendistrikkan Al-Quran itu sendiri. Ya. Walaupun kita lihat realitanya, ada juga pernyataan-pernyataan secara tidak langsung itu juga bentuk pengkerdilan terhadap Quran. Ada orang pernah ngomong di Indonesia, ayat-ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat Quran. Ini siapapun orang beriman, ini mendengar tuh macam mendidih hatinya, emosi dia. Dengan begitu kurang ajar sekali mengucapkan kata-kata terhadap dua hal yang sebenarnya tak boleh diperbandingkan, nggak pantas diperbandingkan. Ya, kalau konstitusi kita pun bisa diakali, ya kan? Tapi mana ayat Quran yang bisa diubah-ubah? Tidak bisa, dan langsung dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi cinta terhadap Quran banyak mengingatnya, membacanya, menghadiri majelis yang mengkajinya. Seminimal-minimalnya juga kita menolak segala bentuk penistaan, penodaan terhadap ayat suci Al-Quran yang dilakukan. Termasuk di antara tanda rasa cinta kita kepada Al-Quran, siap untuk berubah demi melaksanakan ayat Al-Quran ini. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, itu kan pekerjaan paling berat merubah diri ya. Tapi ada di antara orang-orang yang bisa melakukan perubahan pada dirinya yang begitu berat sebenarnya, merubah kebiasaan ini, kebiasaan itu, karena berangkat dari kecintaannya kepada Al-Quran. Itu mengekspresikan rasa cinta yang begitu besar. Kita lihat dalam kitab Sahih Bukhari itu kan pernah diceritakan tentang orang yang dari umat terdahulu yang udah membunuh 100 orang. Kemudian dikatakan, udah kalau kamu mau bertobat harus pindah. Pindah itu kan bentuk pengorbanan. Bagian dari rasa cinta itu apa? Siap berkorban. Walaupun harus merubah sesuatu yang gak mudah untuk kita tinggalkan. Coba bayangkan, ini paling berat termasuk yang dibuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dapat hidayah lewat bacaan Al-Quran. Tapi setelah dapat hidayah, dia siap merubah diri betul-betul.
ngikuti apa yang dipesankan oleh Al-Quran. Ini kan satu hal yang kalau kita kaji dan kita lihat, satu hal yang betul-betul menimbulkan semangat pengorbanan yang luar biasa, yang menunjukkan kadar rasa cintanya kepada Tuhan. Maka kalau kita perhatikan berapa banyak orang-orang Muslim yang ada di kota Yasrib sebelum namanya berubah menjadi Madinah. Itu kan Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah, itu hampir semua orang Arab yang di Madinah, hampir semuanya udah masuk Islam. Padahal Nabi hanya mengirimkan satu orang sahabat 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Satu orang sahabat diutus. Untuk apa? Kau ajarkan Quran ini untuk tiap rumah di Madinah. Dari yang datang untuk baiat Aqobah pertama, baiat Aqobah kedua, itu berapalah dibandingkan dari keseluruhan penduduk Madinah. Paling-paling yang berhadir nggak sampai 1%. Mereka pulang. Tapi Nabi mengutus bersama rombongan yang kembali ke Yasrib seorang sahabat yang mengajarkan Al-Quran. Inilah yang kemudian membuat mereka itu berubah. Jadi bukan hanya sekedar, dan kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, berapa banyak anak-anak kita titip di rumah tahfiz. Kau ini, kau itu. Ya. Dari yang mungkin bangun subuh, na'udzubillah payahnya, ya. Tapi lewat ditanamkan cinta Quran. Satu hari itu mungkin interaksinya ngapal baca. Berapa banyak? Berapa lama? Dari 24 jam sehari semalam, mungkin interaksinya dengan Quran sampai 8 jam. Sepertiga hidupnya itu aja. Bagaimana rasa cinta pada Quran itu membuat dirinya apa? Siap untuk merubah bahkan kebiasaan-kebiasaan yang sulit kali dirubah. Bagaimana ada orang yang begitu dekat dengan Quran, ucapannya berubah jadi lembut. Padahal dulu keras sekali dia. Bagaimana orang ketika udah kenal dengan Quran, udah cinta dia sama Quran, berubah kali sikapnya bahkan pada orang tuanya. Nah, ini cinta yang menimbulkan satu aspek luar biasa. Sama seperti cintanya para sahabat kepada Nabi. Ini bukan sekedar ngomong-ngomong saja. Kecintaan yang siap membuat seorang itu rela berkorban untuk Rasul. Sampai Abu Sufyan sebelum masuk Islam, beliau katakan begini, gak pernah aku melihat ada satu orang cinta pada orang lain melebihi cinta yang dimiliki sahabat Muhammad untuk Muhammad. Kenapa? Ya, cinta itu betul-betul melahirkan kesiapan untuk berkorban. Nah, pertanyaannya, berapa persen lah kita kalau mengaku cinta pada Quran ini melahirkan semangat dalam diri kita siap berkorban demi Al-Quran. Minimal dalam bentuk apa? Ubah. Mana kebiasaan yang gak baik? Kalau betul cinta pada Quran, sejalankan sikap dan perilakumu agar selaras dengan apa yang diajarkan Al-Quran kepada kita. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagian dari mencintai Quran termasuk tandanya mencintai orang yang mencintai Al-Quran. Kalau kita cinta sama Al-Quran, nampak ada orang suara bagus mengaji, kita pun sayang sama dia. Kenapa? Aku cinta padamu karena cintamu pada Quran. Makanya ada sebuah doa yang diajarkan Nabi mengisyaratkan maknanya. Apa kata Nabi? Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba
kulla amalin salihin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, berikanlah kepada kami cinta kepadamu, dan cinta kepada orang yang cinta kepadamu, dan cinta kepada setiap amal soleh yang membuat kami makin cinta padamu. Nah, jadi di sini cinta pada Quran maknanya apa? Mencintai orang yang cinta pada Quran. Kenapa kita cinta sama ulama? Karena ulama cinta Quran. Begitu ulamanya berubah jadi ubaru misalnya, dia mengkhianati isi ajaran Quran, ya kita tidak ada. Artinya fanatisme. Oh, begitu lihat ini udah menyimpang sedikit dia, sudah. Kecintaan pun nggak sama lagi, kan begitu. Begitu juga setiap kegiatan yang di dalamnya menanamkan rasa cinta kita kepada Quran, maka kita pun mencintai kegiatannya. Bukan hanya mencintai orang yang cinta Quran, tapi mencintai setiap majelis ada Quran di dalamnya. Coba bayangkan, dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan tidak berkumpul sekelompok orang di rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya kitab suci Al-Quran, kecuali di majelis itu akan turun rahmat. Ya, turun ketenangan kepada semua yang berhadir. Malaikat ikut nimbrung menghadiri majelis itu, dan semua yang berhadir di majelis itu akan disebut namanya satu persatu di hadapan Allah. Jadi ini masuk dalam kategori tanda kita mencintai. Bukan sekedar cinta bacanya, bukan hanya sekedar cinta mengingatnya, menghafalnya. Nggak rela kalau Quran itu dinodai, dinistakan. Siap berkorban demi Quran itu. Ya. Makanya kalau kita lihat anak-anak di usia yang remaja, kalau sudah sampai rela dia, udahlah, nggak apa-apa masuk pesantren, masuk ke asrama demi menghafal Quran, itu luar biasa. Pengorbanan yang mencerminkan rasa cinta. Apalagi kalau sudah sampai cinta itu membuatnya cinta kepada orang yang cinta pada Quran. Nah, cinta pada ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Dianggap orang yang selalu dekat dengan Quran ini seperti kerabatnya Allah. Seperti kerabatnya Allah. Ya, ahlul Quran dari yang membacanya, dari yang menghafalnya, dari yang suka memahami maknanya, dari yang mengamalkannya. Itu semua bagian dari ahlul Quran. Jangan kemudian dibatasi ahlul Quran itu hanya yang hafalnya saja. Yang membacanya, qari'nya, hafiznya, yang mengartikannya. Nah, ini jadi setiap amal soleh, kalau sudah lahir rasa cinta, maka kalau kita lihat yang terjadi apa? Orang siap untuk berinteraksi dengan Quran pada tahapan berikutnya. Kalau ada iman, ada cinta, maka ini dua landasan paling penting. Untuk bacanya, ya insya Allah akan kita bahas di jumpa berikutnya bagaimana adabnya. Dan yang paling utama adalah sampai pada tahapan-tahapan yang lebih tinggi dari sekedar membaca, memahami, bahkan mengamalkan. Nah, itu pun mutlak syarat cinta pada Quran itu sangat dibutuhkan. Allah yarham Sayyid Qutb pernah menceritakan perjalanan beliau naik kapal. Ketika itu naik kapal diutus oleh Mesir untuk menjadi utusan ke Amerika. Jadi karena di atas kapal sampai berminggu-minggu, beberapa kali lewatlah waktu Jumat dan mereka melaksanakan sholat Jumat dan khutbah Jumat di atas kapal. Di antara penumpang yang ikut dengan kapal itu ada beberapa orang yang bukan muslim.
Nah, pemandangan saat dia khutbah itu menarik perhatian. Seorang wanita berkebangsaan Amerika. Selesai dia khutbah, kemudian perempuan itu nanya, tadi aku dengar kau berkhutbah, disampaikan ke Said Kutub. Tapi semua yang kau bilang aku sama-sama gak ngerti semua katanya. Tapi ada bagian-bagian dari apa yang kau baca tadi, yang kau ucapkan tadi, seperti punya nuansa berbeda dari ucapanmu yang lain. Seakan-akan dia bilang, ini kan semua yang kau bicara bahasa Arab, aku gak ngerti semua. Tapi ada di antara bagian khutbahmu berbahasa Arab juga, tapi kurasa dia beda dengan bahasa yang lain katanya. Lantas Said Kutub mengambil sebuah kesimpulan dari dialognya itu. Bahkan seorang yang tak ngerti bahasa Arab pun, ya, dia bisa merasakan ada efek yang berbeda ketika seorang ngomong pakai bahasa Arab dan ketika seorang itu ngomong Quran yang berbahasa Arab terhadap orang yang dengar. Coba bayangkan, ini sekedar, ya bisa dikatakan catatan yang dibuat oleh seorang wanita yang nggak ngerti bahasa Arab, bukan seorang Muslim juga, sekilas belum ada rasa cintanya di situ. Coba bayangkan, apalagi orang cinta pada Quran. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah. Oh, kalau sudah cinta sama Quran, bukan hanya ngapal. Banyak orang baru belajar bahasa Arab di usia tua, tapi memang betul-betul karena rasa cintanya tadi, berbagai kesulitan pun gak apa-apa. Kenapa masih belajar? Ya, karena aku pengen kali paham katanya. Ya, apa yang mendorong orang belajar bahasa Arab lagi? Nah, padahal mungkin untuk karirnya, untuk ini dan itu udah nggak ada lagi manfaat. Tapi dia betul-betul motivasinya apa? Karena cinta. Maka semua yang bisa membuatnya lebih dekat dengan Quran, siap dia berkorban. Berat pun ku belajar bahasa Arab. Itu tanda cinta. Tanda cinta. Nah, maka dari itu, ya, ini bagian dari hal yang bisa kita anggap menggugah kita semua. Rasa cinta terhadap Quran kunci. Seperti dikatakan, kalaupun kita cinta Quran, tapi masih pada tahapan-tahapan batasan tertentu, kembali lagi seperti dikatakan Utsman, sekiranya hati kita suci, kita takkan pernah kenyang dari Al-Quran. Nah, jadi kotornya hati itu punya dampak terhadap tumbuh kembangnya rasa cinta. Kalau mau hati betul-betul bersih, pasti cinta pada Quran itu akan jauh lebih besar dibanding hati yang sudah terkontaminasi dengan beragam bentuk penyakit. Saya kira ini sebagai pengantar dari saya untuk kita semua di jumpa kita pagi hari ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab baik terkait topik ini ataupun hal yang berkaitan dengannya. Saya persilahkan sebelum nanti kita tutup dengan doa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disampaikan penjelasan apa Al-Quran itu kan bukan hanya apa ya lafaz Ya. lafaznya diberikan sama hati disimak, Ya. tapi juga Tulisannya. tulisan. Ya. Ini gimana hukumnya? Ya. Kalau tulisannya apakah itu masih juga tapi bacaannya sama? Bisa Apakah sama. itu dikatakan juga mushaf? Ya. Pertama. Yang kedua, kalau dia ditulis dalam huruf Latin, apakah dia aksara Latin Indonesia gitu kan, Ya. atau aksara Jepang atau aksara yang di luar Arab? Ya. Apakah itu masih dianggap Al-Quran? Ya. Ya. Selanjutnya, kalau kadang-kadang itu kan ada juga di bagi-bagian kita tuh buletin. Ya.
Saya sebenarnya nggak terlalu setuju tuliskan Al-Quran. Karena kita kadang-kadang layas Ya, ya, kita buang kita ya, dan kepijak. ya, ya, ya. Nah itu apa memang boleh seperti itu atau Ya, memang ya. itu diharamkan? Ya. Itu yang bisa. Ya, terima kasih. Jadi yang disebut Quran tadi apa? Pertama, bacaannya. Tapi bagian dari yang dijaga dan dipelihara Allah dari Al-Quran adalah tulisannya. Tulisannya. Nah, makanya sepakat para ulama, Quran adalah yang ditulis juga dengan rasam Utsmani. Jadi misalnya kita tulislah Al-Quran dengan aksara, bukan aksara Arab. Misalnya kita tulis transliterasinya, pakai bahasa Indonesia, kita tulis tulisan Latin atau pakai tulisan Cina, betul juga dibaca misalnya, tapi bukan dengan tulisannya itu. Apa itu disebut juga dengan Quran? Iya. Makanya kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di 4 tempat dalam Al-Quran selalu menyebutkan Quran itu kami turunkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab bukan hanya lafaznya, tapi juga tulisannya. Ada penegasan di situ. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisan Arab. Nah, bukan hanya lafaznya, termasuk tulisannya. Makanya sebenarnya di saat dulu Islam tersebar ke seantero dunia, yang terjadi apa? Walaupun banyak umat Islam tidak merubah bahasanya menjadi bahasa Arab, tapi tanda kedekatan mereka dengan Quran merubah aksaranya menjadi aksara Arab. Kan gitu. Macam dulu orang Turki, bahasanya Turki, tapi hurufnya huruf Arab. Orang India, orang Pakistan, bahasanya bahasa Urdu, tapi tulisannya tulisan aksaranya aksara Arab. Orang Melayu, orang Jawa, orang Aceh, dulu di sini di Nusantara, bahasanya bahasa daerah masing-masing, bahasa Melayu. Tapi hurufnya huruf, dibilang orang huruf Jawi dan Senjawi ya. Tulisan bahasa Arab, tulisan Arab. Begitulah kita lihat pada bahasa-bahasa Afrika sekalipun. Nah, yang terjadi apa? Untuk kemudian memutuskan hubungan itu, bahkan bisa dikatakan menjauhkan keterikatan kita dengan aksara Al-Quran dan Al-Quran itu sendiri, maka dibuatlah tulisan tadi dirubah semua menjadi tulisan Latin. Kita aja sekarang, walaupun kita yakini memang literasi tentang huruf Quran itu sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, tapi masih tinggi juga orang yang buta aksara Al-Quran sampai sekarang. Jadi kalau dikatakan apa itu Quran, bacaannya bacaan Quran, tapi tulisannya kalau dicetak bukan dengan huruf Arab, bukan Quran itu. Bukan Quran itu, karena Quran bacaan, lafaz dan tulisannya. Nah, gimana tetap bahasa Arab tapi tidak ikut rasam Utsmani? Nah, di sini kita melihat ini jugalah yang terjadi kepada mushaf-mushaf yang banyak di kalangan para sahabat sebelum dibuat standarisasi Al-Quran. Masing-masing sahabat ada catatan pribadinya. Ya, misalnya Abdullah bin Mas'ud ada mushafnya sendiri, yang lain juga ada mushafnya sendiri. Yang kemudian bukan hanya kadang-kadang menimbulkan masalah karena susunan surahnya berbeda dari standar, tulisannya pun sebagian bukan tulisan sebagaimana yang ditalaki tadi. Nah, jadi ketika disebut rasam Utsmani, bukan Utsman artinya yang buat, tapi karena Utsman ingin terapkan yang namanya standar dari sisi
surahnya, urutannya, termasuk tulisannya. Karena kalau kita lihat perkembangan Quran lah dari yang tak berbaris menjadi berbaris, itu saja dengan adanya tambahan baris ini juga membatasi dari beberapa model bacaan. Ada qiraat yang memungkinkan dibaca, ketika dikasih baris udah gak memungkinkan lagi dibaca seperti itu. Misalnya lah, inja aku fasikun binaba'in, ada fatabayanu, ada fatasabatu. Kalau nggak ada titiknya kan dua-dua bisa dibaca, cuman giginya aja misalnya, titiknya tak ada. Tapi begitu dikasih, ini kan artinya pilihan baca menjadi terbatas. Nah, yang disebut rasam usmaninya tadi adalah tata cara menulisnya. Nah, sedangkan pada baris yang ditambah kemudian baris, titik, tasydid, ini kan dilengkapi kemudian di masa-masa berikutnya. Karena pada rasam usmani itu hanya pada nggak ada titik, nggak ada baris, belum ada ketika itu. Termasuklah tanda-tanda baca macam sekarang, matnya, wakafnya itu kan ditambah kemudian. Tapi yang jelas rasam itu yang kemudian tetap harus kita ikuti dalam menulis Al-Quran, karena itu bagian dari pemeliharaan. Sudah tidak semua ya? Baik, terima kasih. Ya. Oh iya, iya. Sebentar saya. Ada kaitan dengan pertanyaan yang pertama atau? Ada. Silakan. Tambahkan sedikit aja. Ya. Kan kalau kita belajar di ilmu tauhid biasanya yang pemerintah itu yang memaksakan bahwa Quran itu makhluk. Iya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal sampai akan disiksa gitu. Iya. Itu sampai di mana Quran itu yang mana sekarang pada masa itu? Iya. Apakah sampai Utsman, apakah sampai dua baris, apakah belum dua baris? Iya. Kalau itu kan kejadian di masa dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ya sudah. Artinya Umayyah I sudah lewat. Artinya sudah tahap itu sudah bisa dikatakan fitnah itu udah masuk mulai abad abad ketiga bahkan. Ya. Jadi Quran ya udah selesai dari sisi penulisannya. Bahkan di zaman itu udah bertambah tasydid, kemudian harokat itu sudah ada. Sedangkan yang ditayak tadi ini masih di periode Utsman. Artinya kalau di zaman Abu Bakar sekedar yang terpisah-pisah di atas kertas, di atas daun, di atas pelepah, di atas batu, di atas tulang, itu dikumpulkan untuk jadi satu buku. Di zaman Utsman bukan hanya sampai situ, mulai dibuat standar. Ketika tulisannya tadi tak standar antara hafalan dengan apa, itu juga termasuk yang diminta Utsman, bakar supaya tidak menimbulkan fitnah dan sumber kekacauan kemudian. Dibakar saja. Ya, dibakar. Tapi pembakaran itu dianggap oleh para ulama bagian dari ijma'. Kenapa? Semuanya setuju kok. Karena tahu dampak dan akibat yang dapat ditimbulkan kalau misalnya 1-2 versi misalnya tetap ada. Nanti orang mengatakan, oh ini versi ini lebih lama kok daripada versi Utsman. Nah ini kan sehingga menimbulkan ketidakpastian. Yang mana sebenarnya Quran ini? Tapi dengan seperti itu, dibuat satu standar di zaman Abu Bakar, digandakan menjadi berapa nusakh, berapa kopi di zaman Utsman, dibagi mushaful imam istilahnya. Artinya kopi-kopi yang pokok ke beberapa daerah-daerah, ada dikirim ke Mesir, dikirim ke Bahrain, ke Yaman, ke beberapa tempat. Ada yang tetap di Madinah. Nah, itu yang jadi acuan. Kalau mau digandakan lagi, diperbanyak lagi, mengacu kepada mushaf standar tadi. Jadi itu yang disebut dengan tulisan rasam Utsmani. Nah, kaitan dengan penulisan ayat-ayat suci Quran pada selebaran-selebaran yang
ada potensi tentunya salah letak atau tercecer atau terjatuh di mana-mana. Ya ini juga perlu sebenarnya kita hindari. Kalau sudah tertulis ada ayat Quran, walaupun tak lengkap ayatnya, tapi memang itu bagian dari Quran, maka kita perlu untuk menjaganya dan tidak meletakkannya juga sembarangan. Tentunya berbeda kalau yang disebutkan hanya terjemahannya misalnya. Karena terjemahan Quran bukan Quran. Terjemahan Quran bukan Quran. Tapi kalau Quran, ayat Al-Qur'annya dengan rasal Utsmaninya disebutkan di situ, nah berarti di sini kan lebih daripada selebaran-selebaran ini tercecer, terinjak, bahkan jatuh ke tempat yang kotor dan tak layak. Lebih bagus juga dibakar. Untuk menjaga kehormatan ayat. Nah, ini juga bagian dari bukti kita mencintai. Ya. Jadi ini juga penting, selebaran-selebaran yang ya tabloid. Tapi kalau sekiranya sudah bentuknya lah semacam buku dia, lebih kuat dugaan kita ini dijagalah dia. Kadang-kadang kan orang kalau cuma selembar dua lembar apa? Tapi kalau dia udah bentuknya macam buku walaupun agak tipis, lebih kuat dugaan akan dijaga kan gitu. Dan tidak dibuang sembarangan. Jadi ini bagian juga dari cara kita mensyiarkan ayat Al-Quran. Yang jelas, kalaupun dia dalam bentuk selebaran dan lembaran-lembaran tadi, kita terima, ya kita harus jaga. Jangan pula kita sembarangan untuk meletakkannya sehingga terkesan menghinakan atau tidak menghormati dari tulisan ayat suci Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi kalau Quran kita sedikit itu lah. Ya. Misal sudah Usang ya. Harusnya terbakar ya. Lebih baik. Apalagi kadang-kadang sebagian ya sudah lebih banyak lembarannya yang hilang dibanding yang tersisa. Sehingga kalau orang baca pun ini sudah lompat sampai berapa juz dia misalnya. Nah, itu juga perlu ada pemeliharaan terhadap yang demikian. Ya, demikian. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, silakan. Fadillah. Sekarang kan ada Quran Braille. Iya. Untuk tunanetra itu. Iya, iya. Yang saya tanya enggak tuh. Iya. Begitu. Iya, iya. Bisa dibaca sebagai Al-Quran. Iya. Apakah itu bisa dikatakan mushaf Iya. sehingga mesti berwudu menyentuhnya? Iya. Menyimpannya dihormati. Iya. Pertama, yang kedua, ini sebetulnya pertanyaan 2 bulan yang lalu cuma nggak Iya, sempat. iya. Nah, tentang Israiliyat itu. Iya, iya, iya. Kalau bagi orang awam kan nggak bisa ada membedakannya. Mana Israiliyat, mana bukan Iya, iya, Israiliyat. iya. Kira-kira ada nggak kodenya apa? Iya, iya. Untuk mengetahui yang mana yang Israiliyat ini. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Quran Braille. Ini kan tulisan Braille ini tulisan yang diformat, dibuat untuk membantu tunanetra, orang-orang yang buta bisa baca. Dengan ya mungkin titik-titik yang kemudian dipahami tata cara membacanya. Yang jelas Quran Braille tadi ketika dicetak, ini kita yang nggak pandai baca nggak kita anggap Quran itu kan itu. Karena kita pun tak tahu tulisannya pun tidak apa. Karena dia titik-titik yang kemudian dengan indera perasa ini bisa tahu ya. Oh ini huruf ini huruf ini. Nah, dan ditulis ya sesuai dengan format aksara Braille, bukan Rasul Utsmani. Kembali lagi kepada tadi. Nah, tapi itu cara yang kemudian didesain dan dibuat sehingga tetap Al-Quran itu dapat ya diakses bahkan orang yang punya kekurangan. Ya, kalau zaman dulu macam Abdullah bin Ummu Maktum, sahabat Nabi yang buta, yang diabadikan kisahnya di surah Abasa. Ini kalau mungkin dia belajar dulu ya sekedar dia ingat apa yang dibacakan kepadanya, itulah cara dia. Hanya bisa ngaji dari apa yang dia hafal atau menyimak sahabat yang membaca Quran. Tapi saya
waktu S1 dulu ada teman kuliah saya. Ya, justru yang buta-buta ini kemampuan menghafalnya memang di atas kita. Nah, karena mungkin ya memang suci juga hatinya karena tak banyak nengok yang nggak betul ya kan. Nah, jadi mereka itu kuat sekali hafalan. Dan ya artinya dengan Quran Braille tadi itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Bahkan ada yang menghafal Quran ya bukan dari cara orang apa. Pertama mungkin dia secara simaan. Ada yang memperdengarkan dia dengar. Tapi kemudian lewat belajar aksara Braille tadi itu, ya dia juga bisa memahami satu persatu apa yang bahkan tak bisa dilihatnya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi lupa saya. Bisa dikatakan diperlakukan seperti mushaf. Untuk membacanya, memperlakukannya. Ya. Begini, kalau terkait dengan adab, orang buta tadi misalnya mau baca, ya tetap dia disuruh wudu, suci. Sama juga kita pun walaupun baca Quran lewat HP, ya tetap juga adab bersuci itu dalam konteks membaca, bukan karena dia dari kertas baru pakai wudu, tidak. Media yang dipakai digital kah atau nanti perkembangannya akan datang lebih lagi pun misalnya, ya tetap saat membaca Quran itu kembali kepada dasar Allah yamassal Quran illa tahir. Tak boleh menyentuh Quran itu kecuali karena dia diperlakukan istilahnya itulah sarana dia untuk membaca, ya tetap dia adab membaca Qurannya adalah dengan bersuci. Walaupun kita katakan itu bukan Quran, ditulis bukan rasam usmani, tapi bagi orang yang mau baca Quran tadi adabnya ya dia bersuci. Yang kedua tadi Israiliyat. Ya. Pengertian Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang bersumber dari Bani Israel terkait pemaknaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Israiliyat itu ada yang sumbernya dari Yahudi, ada yang sumbernya dari Nasrani. Dan para ulama membagi Israiliyat menjadi 3 kelompok. Pertama, Israiliyat yang dapat diterima. Israiliyat yang dapat diterima. Apa itu? Riwayat-riwayat dari Yahudi atau dari Nasrani yang isinya sejalan dengan isi Quran. Riwayat itu cerita begini, Quran bilang begitu juga, sama. Ya sudah, kita terima. Karena sejalan isinya dengan Al-Quran. Maka dianggap Israiliyat yang dapat diterima. Yang kedua, Israiliyat yang harus ditolak. Kalau isi riwayat itu bertentangan dengan jelas terhadap isi Al-Quran. Misalnya ada riwayat Bani Israel, orang Yahudi bilang Nabi Yakub bergulat sama Tuhan dan Yakub mengalahkan Tuhan. Itu dah mungkin. Masa dianggap bergulat-gulat sama Tuhan? Ini kan tidak sejalan dengan keagungan Allah dan akhlak mulia para Rasul. Jelas kita tolak. Jelas kita tolak. Kenapa? Karena riwayatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ayat Quran yang jelas. Nah, ada bagian yang ketiga. Ini agak sulit ini. Bagian yang didiamkan. Didiamkan. Dia nggak kita terima, nggak juga kita tolak. Kita diamkan saja. Mendiamkan bukan berarti kita terima. Itu apa? Riwayat Israiliyat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tapi juga tidak bertentangan dengan Quran. Tapi isinya itu menambah sesuatu dalam penafsiran ayat, tapi kita tidak tahu betul ini benar atau salah. Ya,
Ini biasanya bagian ketiga ini tentang detail-detail yang sebenarnya kurang penting. Detail-detail yang kurang penting. Misalnya ada cerita riwayat tentang Ashabul Kahfi. Ceritanya itu sebutkan siapa nama yang 7 orang tadi. Ini boleh kita percaya, boleh kita nggak percaya. Kenapa? Karena pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi, baik kita tahu namanya ataupun nggak tahu, sama-sama nggak berguna. Kan begitu. Yang pentingnya apa? Pembelajaran dari kisah. Misalnya riwayat tongkatnya Nabi Musa terbuat dari kayu apa? Misalnya. Itu ada dari di dalam riwayat Bani Israel ada terbuat dari kayu pohon ini misalnya. Ya. Quran nggak sebutkan. Fadrib bi'asokal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu, nanti keluar mata air. Tapi Quran nggak bilang tongkatmu dibuat dari pohon ini, kan nggak ada. Ada saya baca dari surga katanya kayu. Jadi hal-hal yang seperti ini, detail-detail ini yang dikatakan Nabi. La tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan kau percaya, jangan kau dustakan juga. Diamkan aja. Mungkin betul, mungkin salah. Nah, problemnya apa? Kadang-kadang masuk ke dalam buku tafsir, bahkan dari Israiliyat bentuk yang tertolak masuk juga ke buku tafsir. Nah, masyarakat nganggap kalau riwayat ini udah masuk buku tafsir, udah betul itu. Makanya disitulah perlunya ada dari sisi penyeleksian riwayat. Sedangkan ulama dulu prinsipnya begini, selama aku sebutkan riwayat itu beserta sanadnya, tugasnya lah seleksi sendiri. Itu prinsipnya. Man asnada faqad ahata, ya, liman qara'a bil bahsi. Siapa yang menyampaikan sanad suatu riwayat, itu artinya dia mengalihkan tanggung jawab untuk mengkajinya kepada orang berikutnya. Nah, sedangkan kita nganggap, ya, ini aku baca di kitab ini, berarti betul lah ya riwayatnya. Sehingga kita anggaplah Israiliyat itu betul. Jadi misalnya lah, saya temukan di beberapa buku tafsir yang termasuk ada Israiliyat di dalamnya, kemudian dibawa misalnya lah cerita tentang Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan di riwayat itu kekuatan Nabi Sulaiman pada cincinnya. Pernah cincinnya itu jatuh masuk ke dalam lautan, kemudian dimakan ikan, kemudian ya Sulaiman membeli ikan dari nelayan, kemudian membelahnya, dapat lagi cincinnya. Jadi ada banyak hal-hal yang secara mungkin kalau kita timbangkan secara logis pun, banyak juga kayak dilebih-lebihkan tadi. Itu salah satu ciri Israiliyat yang kadang-kadang, apalagi Israiliyat yang tidak benar tadi tertolak. Tapi bagian yang ketiga tadi, ya, ini sebenarnya tanggung jawab dari para ulama menjelaskan. Ya, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan kau percaya, jangan kau dustakan. Ya, terkait detail-detail hal-hal yang diceritakan di balik riwayat-riwayat yang bersumber dari Yahudi maupun Nasrani. Jadi banyak seperti itu. Sampai kayu kapal Nabi Nuh itu dibuat dari kayu apa pun ada juga lihat. Ya. Nah, kalau Quran kan tidak dia biarkan kita terlalu banyak menyimpang pikiran kita kepada hal-hal yang sifatnya sekunder. Difokuskan kita pada apa pelajaran dari kisah itu. Gak mau kita disibukkan dengan hal-hal detail yang kadang-kadang membuat kita malah buyar untuk mengambil pesan dari ini. Demikian. Terima kasih. Baik, mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.